Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dulur-dulur seiman yang dirahmati Allah, dulur-dulur seiman, kali ini kita membahas surat Al-Baqarah ayat 19 dan ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Au kasayyibin minas sama'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barqa yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadharal maut wallahu muhitum bil kafirin yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adaa'a lahum mashaw fihi wa idza azlama 'alaihim qamu walau syaa Allahu ladhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Artinya, atau seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat dari langit disertai gelap gulita, guruh, dan kilat. Mereka menyumbat telinganya dengan anak jarinya karena mendengar suara petir, sebab takut akan mati. Dan Allah meliputi orang-orang yang kafir. Hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan bila gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Dulur-dulur seiman, ayat ini merupakan perumpamaan lain yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menggambarkan keadaan orang-orang munafik. Mereka adalah kaum yang lahiriahnya kadang-kala menampakkan Islam, dan kadang-kala di lain waktu mereka ragu terhadapnya. Hati mereka yang berada dalam keraguan, kekufuran, dan kebimbangan itu diserupakan dengan sayib. Makna sayib di sini adalah hujan. Demikianlah menurut Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, dan sejumlah sahabat, yang menurut Abu Aliyah, Mujahid, Sa'id Ibnu Jubair, Atta, Al-Hasan Al-Basri, Qatadah, Atiyah, Al-Aufi, Atta Al-Khurasani, As-Saddi, dan Ar-Rabi Ibnu Anas. Dulur-dulur seiman, menurut Ad-Daha, makna sayyibun adalah awan. Tetapi menurut pendapat yang terkenal, artinya hujan yang turun dari langit. Dalam keadaan gelap gulita, maksudnya di sini adalah keraguan, kekufuran, dan kemunafikan. Sedangkan yang dimaksud dengan suara guruh ialah rasa takut yang mencekam hati. Mengingat orang munafik itu selalu berada dalam ketakutan yang sangat dan rasa ngeri, sebagaimana yang dinyatakan dalam firman Allah, yaitu dalam surat Al-Munafikun ayat 4, yang artinya mereka mengira bahwa tiap-tiap teriakan yang keras ditujukan kepada mereka. Dulur-dulur sekalian, juga dalam surat At-Taubah Allah berfirman pada ayat 56 dan 57, yang artinya, dan mereka orang-orang munafik itu bersumpah dengan nama Allah bahwa sesungguhnya mereka termasuk golongan kalian, padahal mereka bukanlah dari golongan kalian, tetapi mereka adalah orang-orang yang sangat takut kepada kalian. Jikalau mereka memperoleh tempat perlindungan atau gua-gua atau lubang-lubang di dalam tanah, niscaya mereka pergi kepadanya dengan secepat-cepatnya. Dulur-dulur sekalian, al-barq artinya kilat. Sedangkan yang dimaksud ialah suatu hal yang berkilat di dalam hati golongan orang-orang munafik itu sebagai pertanda cahaya iman.
namun hanya dalam waktu sebentar dan sekali-sekali. Karena itu Allah berfirman dalam ayat selanjutnya, yaitu Al-Baqarah ayat 19, mereka menyumbat telinganya dengan anak jarinya karena mendengar suara petir, sebab takut akan mati. Dan Allah meliputi orang-orang yang kafir. Dulur-dulur seiman, dengan kata lain, tiada gunanya sama sekali sifat sikap waspada mereka, karena Allah lah dengan kekuasaannya yang maha meliputi. Mereka berada di bawah kehendak dan kekuasaan Allah, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Buruj ayat 17-20, yang artinya, sudahkah datang kepadamu berita kaum-kaum penentang, yaitu kaum Fir'aun dan kaum Samud? Sesungguhnya orang-orang kafir selalu mendustakan, padahal Allah mengepung mereka dari belakang mereka. Demikian pula dalam firman Allah selanjutnya disebutkan, hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Dikatakan demikian karena sifat cahaya kilat tersebut kuat dan keras, sedangkan pandangan mata mereka, yaitu orang-orang munafik, itu lemah, dan hati mereka tidak mantap keimanannya. Dulur-dulur seiman, Ali ibnu Abu Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan firman Allah, yakadul barku yakhtafu absarahum, artinya hampir-hampir, ini ayat-ayat muhkamat Al-Quran, membuka kedok orang-orang munafik. Ibnu Isa mengatakan, telah menceritakan kepadaku Muhammad ibnu Abu Muhammad dari Ikrimah atau Sa'id ibnu Jubair dari Ibnu Abbas sehubungan dengan firman Allah, hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Itu dikatakan demikian karena kuatnya cahaya kebenaran. Setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu. Namun bila gelap gulita menimpa mereka, mereka berhenti. Manakala muncul seberkar cahaya iman di dalam diri mereka, lalu mereka merasa kangen dan mengikutinya. Tetapi di lain waktu muncul keraguan dan membuat hati mereka gelap dan berhenti dalam keadaan kebingungan. Dulur-dulur seiman, Ali ibnu Abu Talha meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman kullama ado alahumma syaufi, artinya manakala orang-orang munafik itu beroleh manfaat dari kejayaan Islam, mereka merasa tenang. Tetapi bila Islam tertimpa cobaan, mereka bangkit kembali kepada kekufuran. Sebagaimana pengertian yang terkandung dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat 11, yang artinya, dan di antara manusia ada orang yang menyembah Allah dengan berada di tepi. Maka jika ia memperoleh kebajikan, tetaplah ia di dalam keadaan itu. Tapi jika ia ditimpa oleh suatu bencana, berbaliklah ia ke belakang. Dulur-dulur seiman, Muhammad ibnu Ishaq meriwayatkan dari Muhammad ibnu Abu Muhammad dari Ikrimah atau Sa'id ibnu Jubair dari Ibnu Abbas, yang itu mengenai firman Allah yang artinya, manakala mereka mengetahui perkara yang hak dan membicarakannya, hal ini dimengerti melalui percakapan mereka berada dalam jalan yang lurus. Tetapi manakala mereka berbalik dari iman menjadi kafir, mereka berhenti. Maksudnya kebingungan. Demikianlah takwil Abul Adiyah Al-Hasan Al-Basri, Qatadah Ar-Rabi Ibnu Anas, dan As-Saddu berikut sanadnya dari sejumlah sahabat. Pendapat inilah yang paling sahih dan paling kuat. Dulur-dulur seiman, demikian keadaan orang-orang munafik kelak di hari kiamat, yaitu di saat manusia diberi nur sesuai dengan kadar keimanan masing-masing. Di antara mereka ada yang diberi nur yang dapat menerangi perjalanan yang jaraknya berpos-pos buatnya, bahkan lebih kurang dari itu atau kurang dari itu. Di antara mereka ada yang nurnya kadangkala padam, kadangkala bercahaya. Di antara mereka ada yang berjalan di atas sirot di suatu waktu,
sedangkan di waktu lain dia berhenti. Di antara mereka ada yang nurnya padam, tidak menyala sama sekali. Mereka adalah orang-orang munafik militan yang digambarkan dalam firman Allah dalam surat Al-Hadid ayat 13, yang artinya, pada hari ketika orang-orang munafik laki-laki dan perempuan berkata kepada orang yang beriman, tunggulah kami supaya kami dapat mengambil sebagian cahaya kalian. Dikatakanlah kepada mereka, kembalilah kalian ke belakang dan carilah sendiri cahaya untuk kalian. Sehubungan dengan orang-orang mukmin di hari kiamat nanti, Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan perihal mereka melalui firman Allah dalam surat Al-Hadid ayat 12. Pada hari ketika kamu melihat orang mukmin laki-laki dan perempuan, sedangkan cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, dikatakan kepada mereka, pada hari ini ada berita gembira untuk kalian, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Juga Allah telah berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 8, yang artinya, pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dia, sedangkan cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dulur-dulur seiman, Sa'id ibnu Abu Arubah meriwayatkan dari Qatadah sehubungan dengan firman Allah, yaitu Al-Hadid ayat 12, yaitu yang artinya pada hari ketika kamu melihat orang mukmin laki-laki dan perempuan dan seterusnya, ada sampai akhir ayat, maka disebutkanlah Nabi SAW pernah bersabda, yang artinya di antara orang-orang mukmin ada yang cahayanya dapat menyinari sejauh antara Madinah sampai Aden, yang lebih jauh dari San'a. Dan ada pula yang kurang dari itu, sehingga sesungguhnya di antara orang-orang mukmin ada yang cahayanya hanya dapat menyinari tempat kedua telapak kakinya saja. Hadis riwayat Ibnu Jarir diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim melalui hadis Imran Ibnu Daud Al-Qatan dari Qatadah, hadis yang semisal. Hadis ini juga sama dengan apa yang dikatakan oleh Minhal Ibnu Amr dari Qais Ibnu Sa'kan dan Abdullah Ibnu Mas'ud, yang mengatakan bahwa kepada mereka diberikan cahaya yang sesuai dengan amal perbuatan masing-masing. Di antara mereka ada yang diberi cahaya seperti pohon kurma. Ada juga yang seperti seorang lelaki berdiri, sedangkan yang paling kecil cahayanya di antara mereka adalah sebesar ibu jari. Kadang-kadang kala padam dan kadang kala menyala. Begitu pula menurut riwayat Ibnu Jarir, Ibnu Musanna dan Ibnu Idris dari ayahnya dari Al-Minhal. Dulur-dulur seiman, Ibnu Abu Hatim meriwayatkan, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Ali ibnu Muhammad At-Tanafasi, telah menceritakan kepada kami Ibnu Idris yang pernah mendengar dari ayahnya yang menceritakan dari Al-Minhal Ibnu Amr, dari Qais Ibnu Sakan, dari Abdullah Ibnu Mas'ud, sehubungan dengan makna firman Allah pada surat At-Tahrim ayat 8, yaitu artinya, sedangkan cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Itu maknanya sesuai dengan kadar amal perbuatan masing-masing. Mereka melewati sirat. Di antara mereka ada yang cahayanya seumpama gunung, semisal gunung. Ada pula yang seperti pohon kurma. Ada juga yang paling kecil cahayanya di antara mereka, yaitu sebesar ibu jarinya. Ada kalanya bercahaya dan ada kalanya padam. Dulur-dulur seiman, Ibnu Abu Hatim meriwayatkan telah menceritakan kepada kami Abu Muhammad Ibnu Ismail Al-Ahmasi, telah menceritakan kepada kami Abu Yahya Al-Hammani, telah menceritakan kepada kami Uqbah Ibnu Yarqam dan Ikrimah
dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa tiada seorang pun dari kalangan ahli tauhid melainkan diberi cahaya di hari kiamat kelak. Orang munafik cahayanya padam, dan orang mukmin merasa kasihan melihat orang-orang munafik padam cahayanya. Lalu orang mukmin itu berkata, "Wahai Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami." Ada Ibnu Muzahim mengatakan, setiap orang yang menampakkan keimanan di dunia kelak di akhirat nanti akan diberi cahaya. Tetapi bila sampai di Sirat, maka padamlah cahaya orang-orang munafik. Ketika orang-orang mukmin melihat hal itu, mereka merasa kasihan. Lalu mereka berkata, "Wahai Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami." Berdasarkan pengertian ini, maka manusia itu terbagi menjadi beberapa macam. Pertama, yang mukmin secara murni, yaitu mereka yang sifat-sifatnya disebutkan pada keempat ayat dari permulaan ayat surat Al-Baqarah. Yang kedua, orang-orang kafir murni, yaitu mereka yang sifat-sifatnya disebutkan dalam 2 ayat berikutnya. Kemudian orang-orang munafik terbagi menjadi 2 golongan, yaitu munafik militan yang dibuat perumpamaan api bagi mereka, dan orang-orang munafik yang masih terombang-ambing dalam kemunafikannya. Ada kalanya tampak bagi mereka berkas cahaya iman, sinar iman, dan terkadang sinar imannya padam dalam diri mereka. Mereka adalah orang-orang yang diumpamakan dengan air hujan. Golongan yang terakhir ini lebih ringan daripada golongan yang sebelumnya. Dulur-dulur seiman, perumpamaan mengenai diri mukmin ini ditinjau dari berbagai segi mirip dengan apa yang disebut dalam surat An-Nur, yaitu tentang apa yang dijadikan oleh Allah di dalam kalbunya berupa hidayah dan cahaya. Hal ini diserupakan dengan pelita yang berada di dalam kaca. Sedangkan kaca tersebut seakan-akan bintang mutiara yang bercahaya dengan sendirinya. Demikianlah keadaan kalbu seorang mukmin yang dijadikan secara fitrah beriman dan mendapat siraman dari syariah yang jernih secara langsung menyentuhnya tanpa kekeruhan dan tanpa ada campuran, sebagaimana yang akan dijelaskan nanti pada tempat ini, insya Allah. Dulur-dulur seiman, kemudian Allah membuat perumpamaan buat hamba-hamba yang kafir, yaitu mereka yang menduga bahwa diri mereka beroleh suatu manfaat, padahal tiada suatu manfaat pun yang mereka peroleh. Mereka adalah orang-orang yang jahil murakkab, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah, yaitu surat An-Nur ayat 39, yang artinya, dan orang-orang yang kafir amal-amal mereka adalah laksana fata morgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga, tetapi bila didatangi air itu tidak ada dan dia tidak mendapatinya sesuatu apapun. Dulur-dulur seiman, kemudian Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir yang kebodohannya tidak terlalu parah. Mereka ini disebut dalam firman Allah dalam surat An-Nur ayat 40, yaitu yang artinya, atau seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh ombak, yang di atas ombak itu di atasnya lagi awan gelap gulita yang tindih bertindih. Apabila dia mengeluarkan tangannya, tiadalah dia dapat melihatnya. Dan barang siapa yang tiada diberi cahaya petunjuk oleh Allah, tiadalah dia mempunyai cahaya sedikit pun. Dulur-dulur seiman, berdasarkan hal ini orang-orang kafir pun terbagi menjadi 2, yaitu orang kafir militan dan orang kafir yang ikut-ikutan, sebagaimana keduanya disebutkan dalam permulaan surat Al-Hajj melalui firman Allah, yang artinya ayat 3 surat Al-Hajj artinya, di antara manusia ada orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan dan mengikuti
setiap setan yang sangat jahat. Juga dalam surat Al-Hajj ayat 8 Allah berfirman yang artinya, dan di antara manusia ada orang-orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan, tanpa petunjuk, dan tanpa kitab wahyu yang bercahaya. Dulur-dulur sekalian, Allah telah mengklasifikasi orang-orang mukmin pada permulaan surat Al-Waqiah dan pada bagian akhirnya. Sedangkan dalam surat Al-Insan mereka terbagi menjadi dua bagian, yaitu orang-orang yang terdahulu, yaitu orang yang terdahulu mereka adalah golongan orang-orang muqarrabin, yaitu orang yang dekat dengan Allah. Dan yang kedua adalah golongan ashabul yamin, yaitu orang-orang yang bertakwa. Dulur-dulur seiman, dari ayat-ayat di atas dapat disimpulkan bahwa orang-orang mukmin itu terdiri atas dua golongan, yaitu orang yang dekat dengan Allah dan orang-orang yang bertakwa. Orang-orang kafir pun terbagi menjadi dua golongan, yaitu orang-orang kafir militan dan orang-orang kafir yang ikut-ikutan. Orang-orang munafik pun menjadi dua golongan, yaitu munafik militan dan munafik dari salah satu seginya saja. Sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Sahihain, yaitu melalui Abdullah ibnu Amr, bahwa Nabi SAW pernah bersabda yang artinya, ada tiga perkara, barang siapa menyandang ketiganya maka dia adalah orang munafik militan, dan barang siapa yang menyandang salah satunya maka dalam dirinya terdapat suatu seperti pekerti munafik hingga ia meninggalkannya. Yaitu perkara itu yaitu bila berbicara berdusta, bila berjanji ingkar, dan bila dipercaya dia khianat. Dulur-dulur seiman, berdasarkan hadis ini para ulama menyimpulkan bahwa di dalam diri seseorang itu ada kalanya terdapat suatu cabang dari iman dan suatu cabang dari sifat munafik, yang dalam realisasinya ada kala berupa perbuatan atau amal berdasarkan hadis ini, atau berupa keyakinan atau i'tikad berdasarkan apa yang telah ditunjukkan oleh ayat tadi. Demikian pendapat segolongan ulama salaf dan sejumlah ulama yang telah disebutkan di atas. Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Nakdir, telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah yakni Saiban, dan Lais dari Amr ibnu Murrah, dari Abu Bukhturi, dari Abu Sa'id, yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, kalbu manusia itu ada 4 macam, yaitu kalbu yang jernih, bagian dalamnya seperti pelita yang bercahaya, kalbu yang terbungkus dalam keadaan terikat oleh pembungkusnya, kalbu yang layu, dan kalbu yang terlapisi. Adapun kalbu yang jernih ialah kalbu orang mukmin, sedangkan pelita yang di dalamnya adalah cahayanya. Adapun kalbu yang terbungkus ialah perumpamaan kalbu orang kafir, sedangkan kalbu yang layu adalah kalbu orang munafik murni atau munafik militan. Pada mulanya mengetahui perkara yang hak, kemudian mengingkarinya. Kalbu yang terlapisi ialah kalbu yang di dalamnya terdapat iman dan kemunafikan. Perumpamaan iman di dalam kalbu adalah seperti sayuran yang selalu diberi air yang baik. Sedangkan perumpamaan nifak atau sifat munafik adalah seperti luka yang selalu mengeluarkan nanah dan darah. Maka yang manapun di antara kedua benda yang diperumpamakan itu lebih kuat daripada yang lain, berarti ia dapat mengalahkannya. Hadis ini berpredikat jaid, lagi hasan. Dulur-dulur sekalian,
Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 20 yang artinya, jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Muhammad ibnu Ishaq mengatakan, telah menceritakan kepadaku Muhammad ibnu Abu Muhammad dari Ikrimah atau Sa'ad ibnu Jubair dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna ayat ini. Maka demikian itu terjadi setelah mereka mengetahui perkara yang hak, lalu mereka meninggalkannya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Menurut Ibnu Abbas artinya bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa terhadap semua hal yang dikehendakinya atas hamba-hambanya berupa pembalasan atau ampunan. Dulur-dulur sekalian, Ibnu Jabir mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyifati dirinya dengan sifat kuasa terhadap segala sesuatu dalam hal ini. Karena Dia bertindak memperingatkan terhadap orang-orang munafik akan azab dan siksanya. Allah memberitakan kepada mereka bahwa Dia maha meliputi mereka dan maha kuasa untuk menghilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Jadi mana lafaz qadir adalah qadir, sedangkan sama halnya dengan lafaz alim bermakna alim. Ibnu Jarir dan orang-orang yang mengikutinya dari kebanyakan ahli tafsir berpendapat bahwa kedua perumpamaan yang dibuat oleh Allah ini menggambarkan keadaan suatu golongan dari orang-orang munafik. Dengan demikian berarti huruf au yang terdapat dalam firman-Nya au kasayyibin minas sama, au kasayyibin minas sama bermakna wow. Perihal sama halnya terdapat dalam firman Allah yang lain, yaitu Al-Insan ayat 24. Wala tuti' minhum asiyaman au kafuro. Dan janganlah kamu ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka. Au kafuro. Atau huruf au ini bermakna takhyir atau pilihan. Dengan kata lain, aku buatkan perumpamaan ini bagi mereka, atau jika kamu suka perumpamaan lainnya. Dulur-dulur seiman, Imam Qurtubi mengatakan bahwa huruf au di sini menunjukkan makna tasawi, persamaan atau pembanding. Misalnya dikatakan bergaulah kamu dengan Al-Hasan atau Ibnu Sirin. Demikian yang dikemukakan oleh Az-Zamakhsyari, yaitu masing-masing dari keduanya memiliki persamaan dengan yang lain dalam hal boleh bergaul. Dengan demikian berarti makna ayat ini menunjukkan mana saja yang di antara perumpamaan ini atau yang lainnya untuk menggambarkan mereka dinilai sesuai dengan keadaan mereka. Dulur-dulur seiman, perumpamaan ini dikemukakan berdasarkan jenis orang-orang munafik. Karena sesungguhnya mereka terdiri atas berbagai macam tingkatan dan memiliki keadaan serta sifat masing-masing. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat Bara'ah atau At-Taubah dengan memakai ungkapan wa minhum dan di antara mereka secara berulang-ulang. Setiap kali disebutkan lafaz wa minhum dijelaskan keadaan dan sifat-sifat mereka, ciri khas perbuatan serta ucapan mereka. Maka menginterpretasikan kedua perumpamaan ini buat dua golongan di antara mereka, yaitu orang-orang munafik, itu lebih tepat dan lebih sesuai dengan keadaan dan sifat-sifat mereka. Dulur-dulur seiman, Allah Subhanahu wa taala telah membuat dua perumpamaan bagi dua jenis orang-orang kafir, yaitu orang kafir yang militan dan orang kafir yang ikut-ikutan. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nur ayat 39 yang artinya, dan orang-orang yang kafir amal-amal mereka adalah laksana fata morgana di tanah yang datar. Atau pada surat An-Nur ayat 40 yang artinya atau seperti gelap gulita di lautan yang dalam. Dulur-dulur seiman,
Perumpamaan yang pertama ditujukan untuk orang kafir militan, yaitu mereka yang jahil murakab, yaitu mereka tidak mengetahui bahwa dirinya tidak tahu. Sedangkan yang kedua ditujukan untuk orang kafir yang kebodohannya tidak terlalu parah, yaitu mereka dari kalangan para pengikut dan yang membebek kepada pemimpinnya yang kafir. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.